Jika diberi kesempatan untuk melihat penyaliban Yesus, orang ini akan menolong dan membatalkan penyaliban Yesus karena dia cinta Yesus. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, terus kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau ya, emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Jadi perempuan ini ditanya sama Ustadz ini, kalau misalnya ia pada saat itu ada di peristiwa penyaliban Yesus, apakah kamu akan menolong dia? Perempuan ini mengatakan karena dia cinta Yesus, dia akan menolong Yesus supaya tidak disalibkan. Saya sih lucu. Yang pertama-tama pengandaian. Yang kedua, pertanyaan seperti itu sebenarnya itu sudah dijawab dalam Alkitab. Kalau kita melihat dalam Matius 26 ayat yang ke-52 mulai ya, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini kan sudah jelas sekali. Pada saat Yesus disalib, sebelum disalib dia ditangkap. Waktu itu orang prajurit-prajurit datang. Simon Petrus, salah seorang muridnya, menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang dari prajurit itu. Tapi Yesus kembali memasangkan telinganya tersambung kembali. Lalu kemudian adalah Tuhan Yesus bilang, apakah kamu kira aku nggak sanggup meminta kepada Bapakku supaya mengirim malaikat untuk membebaskan aku atau menolong aku? Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat dengan jelas sekali bahwa Yesus itu sanggup melepaskan diri. Yesus itu sanggup untuk tidak disalib. Tetapi masalahnya adalah Yesus datang ke dunia ini, dia menggenapi rencana Allah. Makanya dikatakan tadi dalam ayat 54, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa haruslah terjadi demikian. Artinya bahwa pada Yesus itu disalib itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh diri Yesus sendiri. Yesus sendiri bisa membatalkannya, tapi Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Sudah digenapi dalam kitab suci dikatakan bahwa apa? Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia ini dan dia harus disalibkan sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Jadi bukan perkara Yesus tidak bisa melepaskan diri, atau bukan perkara Yesus itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yesus bisa lakukan itu, tapi kalau dia lakukan itu maka tidak tergenapi yang di dalam kitab suci. Kalau begitu dalam kaitannya dengan Anda tidak usah seperti seorang pahlawan mengatakan pada saat Anda misalnya saat itu ada di sana dan Anda akan membatalkan penyaliban Yesus. Yesus nggak butuh itu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.